Kita beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan membacakan putusan pra-peradilan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Thomas Lembong. Kubu Thomas Lembong selaku pemohon gugatan pra-peradilan meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS. Tom Lembong sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama sejak 29 Oktober lalu. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong, ada rekan Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang rekan Jen. Pukul berapa sidang rencananya akan digelar? Selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Ya, untuk sidang pembacaan putusan pra-peradilan dugaan kasus korupsi Tom Lembong akan dibacakan mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Nanti akan kami lihat bagaimana persiapannya. Namun untuk sekarang ruang sidang tepat di belakang saya belum dapat digunakan karena nanti pembacaan putusan pra-peradilan Tom Lembong akan dibacakan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk perkembangan kasusnya beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan juga sidang pra-peradilan untuk pembacaan kesimpulan sebelum hari ini pembacaan putusan. Dan pada pembacaan kesimpulan yang lalu dari kubu Tom Lembong sendiri meminta hakim tunggal yakni Hakim Tumpanuli Marbun untuk menyatakan penetapan tersangka dan juga penahanan dari Tom Lembong ini tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Serta dari kubu Tom Lembong atau dari kuasa hukumnya ini meminta hakim untuk memerintahkan Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan dan juga penahanan Tom Lembong karena tidak sesuai dengan hukum acara atau KUHAP. Dan dari kubu Tom Lembong sendiri menyatakan bahwa saat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada saat yang lalu ini merupakan ranah hukum jika memang ada dugaan kasus dan bukan merupakan tindak pidana. Jadi menurut mereka ini merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan merupakan tindak pidana yang dapat disangkakan oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu dari pihak termohon di sini Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa mereka meminta untuk hakim menolak ajuan pra-peradilan dari pihak Tom Lembong karena mereka menyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini sudah sesuai atau sudah sesuai dengan penegakan hukum dan aturan hukum yang berlaku serta dengan prosedur yang sudah berlaku atau sudah sesuai begitu. Dan juga dari Kejaksaan Agung menyatakan penangkapan dan juga penahanan Tom Lembong ini berlaku karena Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara senilai 400 miliar rupiah. Dan nanti akan kita lihat keputusannya pada hari ini apa yang akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun terkait dengan pra-peradilan Tom Lembong. Apakah nanti hakim akan menyetujui permohonan dari Tom Lembong, pihak Tom Lembong untuk membebaskannya atau akan menolak, di mana jika nanti akan ditolak maka Kejaksaan Agung berhak melanjutkan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dilakukan 2015 sampai 2016. Prisa. Baik, terima kasih rekan Jen atas laporan Anda. Kami akan terus memperbarui informasi terkait ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil kembali digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang menghadirkan dua ahli hukum pidana yakni Profesor Romi Atma Sasmita serta Profesor Jamin Ginting. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Saksi ahli Jamin Ginting mengatakan dalam kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara hampir 300 triliun rupiah lebih tepat masuk ranah administrasi yang menggunakan Undang-Undang Minerba dan Lingkungan daripada menggunakan Undang-Undang Tipikor.
Rencananya sidang lanjutan tata niaga timah akan kembali digelar pekan mendatang dengan agenda yang sama. Melihat bahwasannya jaksa ya terutama ya ingin berusaha untuk memberikan keyakinannya kalau ahli ini bisa diarahkan gitu, minta supaya apa yang dia jawabannya, tapi kan kita kan ahli, kita objektif ya, artinya apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan keahlian kita. Saya lihat di sini memang kalau bicara tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup dan minerba, jadi saya tadi sudah katakan bahwasannya di Undang-Undang Minerba itu punya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemirsa, pada 27 November besok, Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah persiapan telah dilakukan panitia TPS agar pencoblosan berjalan lancar. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, di mana Presiden Prabowo Subianto besok akan mencoblos kertas suara Pilkada 2024. Presiden Prabowo diagendakan mengikuti pemungutan suara untuk paslon gubernur, wakil gubernur Jabar, dan calon bupati, wakil bupati Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPPS TPS 08 telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk kelancaran pemungutan suara di lokasi tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini seputar persiapan di TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat siang rekan Irfan, bagaimana persiapan di TPS 08 jelang pencoblosan besok? Ya baik, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan melakukan ataupun memberikan hak pilihnya di kediamannya di Desa maksudnya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini kami berada di tempat pemungutan suara atau TPS 08 dan juga TPS 019. Dan untuk TPS 08 ini merupakan tempat pemungutan suara yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan ataupun mencoblos pada esok hari. Dan nantinya Presiden Prabowo akan memberikan hak pilihnya untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor. Dan rencananya Presiden Prabowo ini dijadwalkan esok hari akan melakukan pencoblosan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, yakni Sastra Winara. Dan untuk segala persiapan di TPS 08 ini sudah rampung dilakukan, mulai dari pendirian tenda, kemudian juga penataan kursi, serta pengeras suara ini sudah dilakukan pada sejak kemarin. Dan dari pantauan kami ini personil TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor ini melakukan apel dan juga peninjauan lokasi untuk melakukan pengamanan pada esok hari. Pada pengamanan esok hari pemungutan suara Pilkada serentak. Risa. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, mendampingi anak ketika belajar menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terlebih bagi anak-anak yang memiliki kesulitan untuk fokus. Lalu kira-kira bagaimana cara orang tua mengenali atau cara belajar yang paling efektif dan efisien untuk buah hati Anda? Kita akan simak informasi berikut ini yang sekaligus akan menutup iNews Siang pada hari ini. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Prisa Sambodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam menyerap pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Mengetahui tipe gaya belajar anak menjadi salah satu cara efektif agar proses belajar menjadi menarik, bahkan menjadi bagian dari hobi anak. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, kelas olah wicara anak atau KOA yang berkolaborasi dengan Parency dan Perpustakaan Nasional menggelar pelatihan mengevaluasi gaya belajar anak. Di sini, baik orang tua maupun anak-anak diajak untuk mengenali gaya belajar anak sejak dini seperti visual, auditori, dan kinestetik.
Selain itu, kegiatan ini juga mencoba untuk memperkenalkan public speaking untuk anak, agar anak dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan. Nah, di sini KOA bersama Parency mencoba untuk menggabungkan keduanya gitu, supaya anak-anak berani untuk mengungkapkan, karena tagline-nya berani bicara baik, berani mengungkapkan gagasan yang ada di kepalanya, apa yang keinginan yang ada di hatinya.